Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Kusumawati dengan NIM C1C020020 dari Prodi Akuntansi kelas R09. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi dari mata kuliah Akuntansi Keperakuan dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Wirin Eka Putra, SEMSI, CIKNR, CSRS, di mana materi yang akan saya paparkan berjudul Aspek Keperakuan pada Persyaratan Pelaporan. Baiklah, saya tidak akan mempanjang, langsung saja saya akan memaparkan materi yang telah saya buat. Yang pertama, syarat-syarat pelaporan. Persyaratan pelaporan dikenakan dan dipaksakan oleh beraneka ragam orang dan organisasi dengan cara yang beraneka rupa. Dalam organisasi, manajer biasanya memiliki hak untuk mengharuskan bawahannya melaporkan aspek manapun dari kinerja pekerjaan mereka. Apakah mereka dapat memaksakan persyaratan semacam itu dengan efektif adalah kurang jelas dan bergantung pada sejumlah faktor organisasional dan mungkin pribadi. Aspek keperilakuan dalam pelaporan keuangan meliputi perilaku perataan laba dan keandalan informasi akuntansi dan relevansi informasi akuntansi bagi investor. Selanjutnya, bagaimana persyaratan pelaporan mempengaruhi perilaku. Yang pertama ada antisipasi penggunaan informasi. Semakin informasi yang dilaporkan mencerminkan sesuatu yang dapat dikendalikan oleh si pengirim, maka semakin besar kemungkinan bahwa perilaku pengirim akan dimodifikasi. Yang kedua, prediksi si pengirim mengenai penggunaan si pemakai. Dalam kasus-kasus, di sini jelas dari respon penerima atau kurangnya respon penerima bahwa mereka tidak menggunakan informasi yang dilaporkan seperti yang mereka katakan. Anekdot klasik mengenai hal ini adalah mahasiswa yang mengetik alamat yang panjang di tengah-tengah suatu masalah untuk menambah ketebalannya. Masalah tersebut diambil dari suatu nilai, tetapi pada indikasi bahwa dosen tersebut telah melihat hal itu. Insentif atau saksi. Kekuatan dan sifat dari kekuatan penerima terhadap pengirim adalah penentu yang penting mengenai seberapa besar kemungkinan bahwa si pengirim akan mengubah perilakunya. Yang selanjutnya penentuan waktu. Waktu adalah faktor yang penting dalam menentukan apakah persyaratan pelaporan akan menyebabkan perubahan dalam perilaku pengirim atau tidak. Supaya persyaratan pelaporan dapat menyebabkan pengirim mengubah perilakunya, ia harus mengetahui persyaratan pelaporan tersebut sebelum ia bertindak. Selanjutnya, strategi respon iteratif. Biasanya, biaya yang dibutuhkan dalam mengubah perilaku itu mahal. Orang hanya dipengaruhi oleh tuntutan, batasan, dan keinginan, saling bersaing satu sama lain. Selanjutnya, pengarah perhatian. Suatu persyaratan pelaporan dapat menyebabkan pengirim mengubah perilakunya, bahkan jika ia tidak mengharapkan penerima beraksi terhadap informasi yang dilaporkan. Selanjutnya, dampak dari persyaratan pelaporan. Yang pertama, pada akuntansi keuangan. Hawkins membahas dampak-dampak yang mungkin terhadap kebijakan operasi manajer mengenai prinsip akuntansi untuk pajak tangguhan, kredit, translasi mata uang asing, laba per saham, konsolidasi laba atau rugi luar biasa, ekuivalen saham biasa, dan sewa guna usaha. Ia menyatakan bahwa GAAP yang bagus secara keperilakuan akan menghambat manajer untuk mengambil tindakan operasi yang tidak diinginkan guna membenarkan adopsi atas suatu alternatif akuntansi dan menghambat adopsi praktek akuntansi oleh korporasi yang menciptakan ilusi kinerja. Selanjutnya pada akuntansi perpajakan, beberapa persyaratan pelaporan telah dikenakan tidak hanya kepada pembayar pajak itu sendiri, tetapi juga pada pihak lain seperti karyawan dengan maksud untuk membuat hukum pajak lebih dipatuhi. Pengetahuan bahwa informasi tersebut akan dilaporkan kepada kantor pajak oleh orang lain diharapkan akan membuat pembayar pajak kemungkinan kecil akan mencoba untuk menghindari pajak. Perhatian bahwa hukum pajak tidak berubah, persyaratan pelaporan menurunkan peluang untuk berbuat curang tanpa mendapatkan hukuman. Selanjutnya pada akuntansi manajemen, di mana manajemen dapat memberlakukan persyaratan pelaporan internal apapun yang diinginkan kepada bawahan. Pos-pos yang dilaporkan secara internal dapat bersifat keuangan, operasional, sosial, atau suatu kombinasi.
Tetapi hanya terdapat sedikit data akuntansi manajemen yang tersedia bagi publik karena data tersebut jarang dilaporkan di luar organisasi. Adalah juga sangat sulit untuk digeneralisasikan karena setiap organisasi memiliki sistem akuntansi manajemen, sekelompok persyaratan pelaporan, dan hubungan organisasional yang unik. Selanjutnya, penilaian dampak terhadap pengirim informasi. Terdapat banyak cara untuk menilai dampak dari persyaratan pelaporan terhadap pengirim informasi. Yang paling tersedia adalah pengambilan keputusan deduktif, yang melibatkan pemikiran secara hati-hati mengenai bagaimana persyaratan pelaporan akan berinteraksi dengan kekuatan motivasional lainnya, guna membentuk perilaku manajer. Teknik ini sebaiknya selalu digunakan sebelum memperlakukan suatu persyaratan pelaporan. Meskipun terdapat kesulitan-kesulitan, adalah penting untuk mencoba menentukan bagaimana persyaratan pelaporan telah mengaruhi perilaku pelapor dalam cara yang menguntungkan atau tidak menguntungkan dan dapat diprediksi atau tidak dapat diprediksi. Sebagaimana dengan keunyian tugas evaluasi kinerja, kombinasi dari beberapa metode penilaian kemungkinan besar akan memberikan hasil yang paling andal. Metode terakhir itu ada salah satu riset mengenai aspek perilakuan pada persyaratan pelaporan, di mana judul risetnya itu analisis sistem kas berbasis akuntansi keperilakuan dalam pelaporan arus kas pada Bank Surutgo, di mana penulisnya itu Anmar Tombe dan kawan-kawannya. Nah, kesimpulan dari riset itu didapatkan bahwa pertama, sikap motivasi, persepsi, pembelajaran, dan emosi berpengaruh secara simultan bersama-sama dan signifikan terhadap penerapan sistem kas atau akuntansi pada PT Bank Surutgo. Kedua, sikap tidak berpengaruh secara parsial atau individu terhadap sistem kas atau akuntansi pada bank atau PT Bank Surutgo. Yang ketiga, motivasi berpengaruh secara parsial terhadap sistem kas pada PT Bank Surutgo. Yang keempat, persepsi berpengaruh secara parsial terhadap sistem kas pada PT Bank Surutgo. Yang kelima, pembelajaran berpengaruh secara parsial terhadap sistem kas pada PT Bank Surutgo. Dan yang terakhir, emosi tidak berpengaruh secara parsial terhadap sistem kas pada PT Bank Surutgo. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.